duit. Apa itu duit? Doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka kepean dulu, soalnya ini saya akan ngomong di depan guru-guru saya. Soalnya kalau salah bahaya ini. Saya akan cerita tentang adik-adik yang baru lulus ini. Bagaimana kalau mau jadi seorang pekerja? Karena kebetulan saya cukup banyak jadi seorang pekerja di beberapa perusahaan dan di berbagai sektor. Yang paling pertama adalah satu, ya jujur. Tidak ada lain. Itu yang mahal banget harganya kalau untuk bekerja di satu perusahaan. Sering kita lihat di YouTube ada yang waktu ditanya dia nggak bisa, tapi di CCTV begitu dia datang, dia melihat sesuatu, dia perbaiki. Sampah berceceran, dia perbaiki. Terus ada keran air yang terbuka, dia tutup. Nah, hal-hal seperti itu kadang-kadang tidak bisa kita setting, tapi harus kita latih. Salah satunya adalah kejujuran. Yang kedua, tahu potensi diri. Nah, kalau kita suka ngobrol, suka ngomong, jangan cari kerjaan yang di belakang meja, tersiksa coy. Sebaliknya, kalau kita memang punya kelebihan, teliti, menguasai data dan lain sebagainya, jangan cari kerjaan yang membutuhkan speed, yang membutuhkan relationship dan lain sebagainya. Pilih pekerjaan yang memang di belakang meja. Jadi itu harus kita pahami. Selanjutnya kita harus punya comparative advantage. Nah, sekarang kalau lulus kuliah tidak paham MS Office, segeralah bergegas. Karena tidak ada perusahaan satupun yang tidak menggunakan itu. Tapi saya yakin semuanya sudah oke dong. Itu level terendah untuk teknologi yang saya tahu. Nah, kenapa? Jujur, dan tadi saya lupa Pak yang mewakili orang tua, Pak Marwaji bilang ada satu yang nggak bisa kita bantah, ridho Allah. Mohon maaf buat yang non Muslim, ridho Allah ini nggak bisa ditinggal. Apapun usaha kita, apapun ikhtiar kita, jika tidak mendapat ridho, bohong. Nah, jadi buat adik-adik sekalian, saya tidak bisa menyampaikan pesan yang terlalu banyak. Let it flow. Let it flow dan do it. Bingung kan? Biarkan berlalu dan duit. Apa itu duit? Doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Jalankan itu. Doa, usaha sama ikhtiar beda dikit ya. Kalau usaha kita secara fisik, tapi kalau ikhtiar juga mengaitkan dengan psikis dan spiritual. Nah, ini yang mungkin perlu ditingkatkan. Kalau yang selama ini cuma 5 waktu, mungkin bisa ditambah sebelum dan sesudah dari 5 waktu. Kalau yang selama ini sehari ngajinya 5 ayat, mungkin bisa ditambah dan seterusnya. That's a spiritual power yang tidak ada jualannya di mana-mana. Setelah itu baru tawakal. Kalau itu memang milik kita, dia datang. Kalau enggak, ya enggak. Udah 15 menit belum? Belum. Nah, kalau untuk menjadi entrepreneur, kenapa?
Tadi disebutkan saya pemilik ada beberapa usaha, tapi bukan UMKM, tapi UKBB, usaha kecil bingit-bingit. Nah, tapi kita harus memulai. Kalau ingin menjadi entrepreneur itu ada dua. Yang satu based on modal sendiri, yang satu based on modal pihak ketiga. Betul gitu ya ibu-ibu dari budgeting akuntansi. Kalau ingin menggunakan modal luar, minimal kita harus membuat diri kita bankable, bisa layak dilihat oleh bank kalau ingin menggunakan dana dari pihak ketiga. Bagaimana caranya? Pertama, kalau memang tidak ada usaha dan baru mulailah dengan usaha sendiri dan usahakan setiap transaksi itu tercatat di rekening bank. Walaupun berapa masuknya, berapa keluarnya, itu salah satu penilaian dari bank untuk meloloskan kalau kita membutuhkan suatu suntikan dana dari perbankan. Karena perbankan zaman saya ya, nggak tahu sekarang, itu lebih cenderung ingin menginjek usaha yang sudah jalan. Nah, yang belum ini gimana caranya supaya masuk? Yaitu tadi, kita harus bankable. Terus satu lagi, untuk yang ingin melakukan aktivitas sebagai karyawan perusahaan, minimal prinsip dasar akuntansi harus tahu. Karena ujung-ujungnya setiap perusahaan adalah untung dan rugi. Untuk dapat untung dan rugi itu harus ada hitung-hitungannya. Untuk memulai suatu hitung-hitungan itu harus ada akuntansinya. Buat dari jurusan ilmu pembangunan dan manajemen, kalau akuntansi mungkin sudah paham banget ya. Yang dari manajemen dan studi pembangunan tidak salah kalau belajar. Sekarang banyak banget tempat belajar apa sih akuntansi itu. Jadi prinsip sederhananya kita harus paham aset itu apa saja, terus modal dan hutang itu apa saja. Nanti cari di internet kalau boleh saya saran. Lantas prinsip dasarnya adalah dari dulu nggak berubah-berubah ini, harta adalah sama dengan hutang plus modal. Jadi transaksinya muter-muter di situ aja. Nanti akan ditambah pembelian, penjualan, pendapatan dan biaya. Tapi paling tidak itu tadi, harta sama dengan hutang plus modal. Mau dikoreksi dari ibu, bapak kalau saya salah. Nah, ini minimal ketika kita masuk ke satu perusahaan, kita bisa paham itu saja. Oh, asetnya tempat saya kerja ini apa aja nih? Aset tetap, aset lancar, dan lain sebagainya. Terus hutangnya dari mana aja, modalnya apa saja. Itu sekedar comparative advantage yang saya sampaikan tadi. Nah, kesemuanya harus disupport dengan integritas. Ketika ada panggilan interview dari suatu perusahaan, kita harus mempelajari perusahaan itu sendiri. Jangan sampai kita mau diinterview di suatu perusahaan, kita nggak tahu perusahaan itu bergerak di bidang apa. Sekarang tidak susah, sangat gampang sekali. Tinggal tanya ke Mbah, kita langsung dapat.
minimal 2W. Biasanya 4W 1H ya. Ada 5 sekarang malah. Sebegitu cepatnya, sama dengan marketing, dari 4P sekarang udah 7P. Zaman saya masih nggak tahu kapan kawinnya, udah 7 sekarang. Minimal 2P, what dan why. Apa perusahaan itu? Kenapa perusahaan itu ada? Maksudnya apa yang dikerjakan? Syukur-syukur kita bisa mendapatkan bisnis flow dari perusahaan itu. Kalau manufacturer, dari pembelian raw mat, bahan baku, sampai masuk proses produksi, ke gudang dulu, masuk proses produksi, sampai barang setengah jadi barang jadi, masuk ke gudang barang jadi, penjualannya, perhitungan manajemen piutangnya, sampai penagihan piutangnya. Itu salah satu contoh bisnis flow perusahaan manufacturer. Nah, kalau di bank, minimal kita tahu bank itu apa sih. Jadi bank itu tempat bertemunya dana pihak ketiga dan tempat menyalurkan dana tersebut. Itu bahasa sederhananya, bukan bahasa buku. Jadi biar gampang, jadi ingat, bujuk, Pak ini datang bawa duit 1M deposit. Bujuk, Samsul datang menyampaikan saya ada usaha ini bla 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 bla. Besok disetujui kreditnya cair 500 juta. Sebegitulah flow-nya lebih kurang. Nah, kalau kita mau bekerja di situ, tinggal kita berpikir mau di bagian mana. Nah, bagian itu ada 2 bagian besar. Kalau di bank itu bagian marketing dan bagian operation. Bagian operation itu sekarang orangnya sudah sedikit Pak. Pada kan sudah sedikit karena sudah dibantu oleh sistem. Zaman dulu sebelum ada ATM, saya itu kalau tanggal 30 akhir bulan sampai 7 awal bulan itu bubar kantornya bareng sama orang-orang bubar diskotik. Dari tanggal 3 akhir bulan sampai tanggal 7. Setelah ada ATM, baru kita bisa lihat, pergi bisa lihat matahari, pulang bisa lihat matahari. Itu bagian administrasi. Sekarang sudah sedikit sekali karena sudah banyak disupport oleh sistem yang canggih. Yang kedua adalah bagian marketing. Marketing ini dibagi 2. Ada lending, ada funding. Lending ini dia menganalisis dan menyalurkan kredit. Sedangkan funding ini yang mencari orang bagaimana menempatkan dananya di bank itu. Banyak bagian-bagian lain, ada riset dan lain sebagainya. Cuma yang lebih sering kita dengar ya di 2 bagian itu. Nah, tinggal itu tadi yang saya bilang. Kalau memang passionnya tidak suka ketemu orang, tidak ngobrol, jangan di marketing. Bisa stres, pulang bukan istirahat, pulang malah mikir. Itu adalah bank dan perusahaan. Jadi mau to prepare untuk mencapai itu, yaitu yang tadi yang saya sampaikan, paham kekuatan diri kita, terus optimalkan pemahaman itu, kekuatan itu, aktualisasikan saat interview, tapi jangan pula saat interview seperti kita mengejar, tidak boleh. Sudah megang mic yang banyak. Oke Mbak, 1 menit. Oke, terima kasih. Mohon maaf, saya minta maaf yang kedua kali ini. Tadi saya sudah bicara minta maaf tentang korupsi dan saya sudah sampaikan itu hanyalah pengalaman saya sharing bekerja di beberapa bank dan bekerja di beberapa perusahaan termasuk retail maupun manufacturer.
Terima kasih. Semoga hari ini bisa membawa manfaat dan adik-adik sekalian bisa mencapai cita-citanya. Baik sebagai karyawan, baik sebagai pegawai negeri maupun sebagai entrepreneur. Dan yang pasti spiritual power-nya tetap dijaga. Ada satu quotes lagi. Jangan takut terlihat miskin, takutlah terlihat kaya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.